Saya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya ingin membahas tentang uji asumsi klasik. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dapat diartikan sebagai persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau yang biasa disebut dengan OLS. Jadi, analisis regresi yaitu tidak didasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Selanjutnya, uji asumsi klasik juga tidak dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya, nilai return saham yang dihitung dengan market model atau market adjusted model. Uji asumsi klasik memiliki bentuk. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga yaitu uji normalitas, yang keempat uji autokorelasi, yang kelima yaitu uji linearitas. Selanjutnya, yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat diartikan yaitu untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Logika sederhananya yaitu bahwa model tersebut untuk mencari pengaruh antara motivasi kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Pertama yaitu mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Yang kedua yaitu menambah jumlah observasi. Yang ketiga, mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk versenya. Heterokedastisitas dapat diartikan yaitu untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Itu beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas, yaitu dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif. Uji normalitas. Uji normalitas merupakan melihat apakah nilai residual normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal p-plot, uji chi-square, skewness atau kurtosis, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Uji autokorelasi dapat diartikan sebagai bentuk untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contohnya yaitu pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selanjutnya, beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan Runge test, dan jika observasi di atas 100, data sebaiknya menggunakan uji Langevin multiplier. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas dapat diartikan sebagai yaitu untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Dan selanjutnya uji linearitas dapat menggunakan uji Durbin-Watson, Ramsey test, atau uji Langevin multiplier. Nah, sekian materi dari saya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya juga meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.